Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di channelnya Pak Ustadz Yudi nih ya. Apa channelnya Pak Ustadz? Pesantren Ojolali. Pesantren Ojolali. Ojolali. Don't forget ya. Saya Kamal sang pengkisah. Izin Allah saya berkisah dari mulai tahun 95 dan sampai saat ini baru bisa menirukan kurang lebih 80 karakter suara. Dan tentu cerita ini adalah hal yang menarik, bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak ya. Atau sebaliknya, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Karena cerita ini mudah dipahami, isinya ada pendidikan, ada motivasi, juga ada muhasabah diri ya. Tetapi mereka tidak merasa digurui. Nah, banyak cerita-cerita yang ketika disampaikan kurang baik, maka hasil akhirnya juga tidak akan baik. Contoh, dengerin banyak cerita tentang kancil. Kancil mencuri mentimun, kancil menipu buaya, kancil menipu harimau. Itu cenderung nanti udah besarnya jadi koruptor ya. Nah, hari ini Kak Mal di channelnya Pesantren Ojolali yang dipimpin oleh Ustadz Yudi akan berkisah tentang kancil menanam mentimun. Biasanya kan mendengarkan kancil mencuri mentimun. Suatu hari terdengar suara azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi itu kancil sudah bangun dan perutnya sudah bunyi. Aduh, perutku lapar. Aku tahu pasti Pak Petani nanam mentimun. Aku lihat ke kebun Pak Petani. Maka kancil pun pergi ke kebun Pak Petani. Pelan-pelan dia melihat situasi, kebetulan tidak ada siapapun. Maka kancil masuk ke kebun Pak Petani. Begitu kancil mau ngambil mentimun, kancil ingat apa yang disampaikan gurunya. Kata guruku, mencuri itu tidak baik. Mencuri itu sangat dibenci oleh Allah. Tidak, daripada aku mencuri, lebih baik aku kelaparan. Teman-teman, si kancil menunggu Pak Petani loh. Padahal dia bisa aja mencuri mentimun kan petaninya nggak ada. Tapi dia nggak mau karena mencuri itu tidak baik. Sampai akhirnya kancil kelaparan dan dia pingsan. Sementara Pak Petani udah siap-siap berangkat dari rumahnya teman-teman. Wah, hari ini panenku pasti luar biasa. Karena timunku sangat bagus-bagus. La 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 la. Pak Petani pun ke kebun. Mudah-mudahan saja tidak ada kancil yang biasa mencuri timunku, bisik Pak Petani. Begitu sampai ke kebun, Pak Petani kaget. Kenapa kaget? Karena ada kancil yang sedang tertidur. Wah, kancil, tumben dia tidak mencuri mentimunku. Cil. Ternyata kancil bukan tidur, tapi kancil pingsan karena menahan lapar, teman-teman. Akhirnya Pak Petani membangunkan kancil, dikasih air minum, barulah kancil sadar. Jam berapa ini? Perutku masih lapar. Cil, ini udah siang. Kenapa kamu tidur di sini? Tidur? Aku nggak tidur, Pak Petani. Perutku lapar. Tapi aku ngambil timun takut dosa. Hebat kamu, Cil. Bener, gak boleh mencuri, Cil. Kalau kamu mau, akan aku kasih. Kamu mau timun? Iya, Pak Petani. Teman-teman, Pak Petani pun akhirnya memberikan kancil timun yang sangat baik. Udah, Pak Petani. Jangan timun yang bagus, yang biasa aja. Yang penting perutku kenyang. Tidak, Cil. Memberikan itu harus yang terbaik. Apalagi kancil sangat membutuhkan dan lapar. Ingat, kalau memberikan kepada orang lain yang terbaik. Catat itu, Cil. Tapi nanti kalau jual gimana berkurang? Aku yakin Allah akan balas kebaikanku, Cil. Sekarang kamu nikmati saja timun pemberianku. Makasih, Pak Petani. Teman-teman, kancil pun memakan mentimun dengan lahap. Setelah selesai, kancil berpamitan. Pak Petani, terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Set, tunggu dulu, Cil. Ini oleh-oleh buat kamu. Nanti kamu lapar di jalan. Dan ini timun yang matang kamu bawa. Tanam nanti di hutan ya. Baik, Pak Petani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih, Cil. Teman-teman, kancil pun akhirnya pulang. Di perjalanan betul saja kancil lapar. Tapi kan dia punya bekal. Dia makan lagi tuh timun yang dikasih Pak Petani. Sampai akhirnya ke hutan. Beberapa hari kemudian, kancil melihat timun yang dikasih Pak Petani yang matang itu sekarang sudah makin matang.
Dia buka ternyata banyak bijinya loh teman-teman. Dan bijinya itu ditanam sama Kancil. Apa yang terjadi? Tumbuh timun itu sangat bagus, buahnya juga sangat melimpah. Tapi sebelum Kancil memetik, Kancil ingat. Hah? Ini timun dari Pak Petani? Tidak. Aku tidak mau metik duluan. Biar Pak Petani yang metik duluan. Kancil pun akhirnya pergi ke kebun Pak Petani. Pak Petani lagi nangis. Tanaman timunku gagal panen. Aku rugi. Lagi nangis teman-teman. Kancil datang. Assalamualaikum Pak Petani. Waalaikumsalam. Cil, mohon maaf Cil, aku nggak bisa ngasih timun lagi. Lihat, kebunku kering. Bukan Pak Petani, kebunku yang di hutan bagus. Apa? Kebun timun kamu yang di hutan bagus? Iya, ayo pergi. Kancil pun akhirnya sama Pak Petani ke hutan. Dan betul saja teman-teman, timunnya sangat bagus. Dan Kancil berikan semua timun itu ke Pak Petani. Pak Petani, ini bukan timun aku hanya menanam. Ini timunmu, silakan ambil sesukamu. Tidak Cil, aku hanya ngambil sesuai kebutuhanku saja. Tidak, kamu pasti membutuhkan karena kebun kamu tidak berhasil. Teman-teman, ternyata kebaikan itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja sudah didapatkan. Pak Petani menolong Kancil ketika Kancil lapar diberikan timun, dan ketika Pak Tani bangkrut bisnisnya, maka Kancil pun memberikan timun kepada Pak Petani. Terima kasih, ini contoh cerita yang mendidik, mengubah cerita yang asalnya picik menjadi cerita yang bagus, dan ini insya Allah menjadikan anak cerdas, orang tua cerdas. Terima kasih, sampai jumpa dengan Kak Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.